Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan membahas tentang manajemen sistem file yang terdiri dari saya sendiri Tegar Pratama Gultom dengan NIM 2022230025. Di sebelah kanan saya ada Rizky Maulana, NIM 2022230011. Dan di sebelah kiri saya ada Trisano Fembrian dengan NIM 2022304. Dan di sini ada tentang interface sistem file, yaitu konsep berkas. Berkas adalah sebuah koleksi informasi berkaitan yang diberi nama dan disimpan di dalam secondary storage. Biasanya sebuah berkas dipresentasikan data atau program. Adapun jenis-jenis dari berkas yaitu antara lain adalah text file, yaitu urutan dari karakter-karakter yang diatur menjadi barisan dan mungkin halaman. Selanjutnya ada search file, yaitu urutan dari beberapa subtype dan fungsi yang masing-masing kemudian diatur sebagai deklarasi-deklarasi diikuti oleh pernyataan-pernyataan yang dapat dieksekusi. Selanjutnya ada object file, yaitu urutan dari byte yang diatur menjadi blok-blok yang dapat dipahami oleh penghubung sistem. Selanjutnya executable file adalah kumpulan dari bagian-bagian kode yang dapat dibawa ke memori dan dijalankan oleh leader. Selanjutnya ada metode aksesnya, yaitu berkas menyimpan informasi. Apabila sedang digunakan informasi ini harus diakses dan dibaca melalui memori komputer. Informasi dalam berkas dapat diakses dengan beberapa cara. Berikut adalah beberapa caranya, yaitu akses sequential. Akses ini merupakan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Informasi di dalam berkas diproses secara berurutan. Sebagai contoh, editor dan kompilator biasanya mengakses berkas dengan cara ini. Selanjutnya ada akses umum. Metode berikutnya adalah akses langsung atau dapat disebut relatif akses. Sebuah berkas dibuat dari rekaman logikal yang panjangnya sudah ditentukan, yang mengizinkan program untuk membaca dan menulis rekaman secara cepat tanpa urutan tertentu. Selanjutnya ada struktur direktorinya, yaitu operasi direktori antara lain mencari berkas, membuat berkas, menghapus berkas, menampilkan isi direktori, mengubah nama berkas, dan akses sistem berkas. Pertama, struktur direktori dengan struktur graf umum. Skema ini menyangkut memeriksa seluruh sistem berkas dengan menandai setiap berkas yang dapat diakses, kemudian mengumpulkan apapun yang tidak ditandai pada tempat yang kosong. Hal ini ditentukan dapat menghabiskan banyak waktu, seperti ada yang digambar. Selanjutnya, dan tentang proteksi akan dibahas oleh teman saya, yaitu Rizky Maulana. Proteksi dalam pembahasan mengenai proteksi berkas, kita akan berbicara lebih mengenai sisi keamanan dan mekanisme bagaimana menjaga keutuhan suatu berkas dari gangguan akses luar yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh, bayangkan saja Anda berada di suatu kelompok kerja di mana masing-masing staf kerja disediakan komputer. Sebagai contoh, bayangkan saja Anda berada di suatu kelompok kerja di mana masing-masing staf kerja disediakan komputer dan mereka saling terhubung membentuk suatu jaringan, sehingga setiap pekerjaan atau dokumen atau berkas dapat dibagi-bagikan ke semua pengguna dalam jaringan tersebut. Misalkan lagi Anda harus menyerahkan berkas rahasia TXT ke atasan Anda. Dalam hal ini, Anda harus menjamin bahwa isi berkas tersebut tidak boleh diketahui oleh staf kerja lain, apalagi sampai dimodifikasi oleh orang yang tidak berwenang. Suatu mekanisme pengamanan berkas untuk mutlak diperlukan dengan memberikan batasan akses ke setiap pengguna terhadap berkas tertentu. Pendekatan pengamanan lainnya. Salah satu pendekatan lain terhadap masalah proteksi adalah dengan memberikan sebuah kata kunci atau password ke setiap berkas. Jika kata-kata kunci tersebut dipilih secara acak dan sering diganti, pendekatan ini sangatlah efektif sebab membatasi akses ke suatu berkas hanya
diperuntukkan bagi pengguna yang mengetahui kata kunci tersebut. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, kata kunci yang perlu diingat oleh pengguna akan semakin banyak, sehingga membuatnya menjadi tidak praktis. Jika hanya satu kunci yang digunakan di semua berkas, maka jika sekali kata kunci itu diketahui oleh orang lain, orang tersebut dapat dengan mudah mengakses semua berkas lainnya. Beberapa sistem, contoh TOPS 20, memungkinkan seorang pengguna untuk memasukkan sebuah kata kunci dengan suatu subdirektori untuk menghadapi masalah ini. Bukan dengan satu berkas tertentu, umumnya hanya satu kata kunci yang diasosiasikan dengan semua berkas lain, sehingga pengamanan hanya menjadi semua atau tidak sama sekali. Untuk mendukung pengamanan pada tingkat yang lebih mendetail, kita harus menggunakan banyak kata kunci. Selanjutnya, implementasi sistem file, struktur sistem berkas. Disk yang merupakan tempat terdapatnya sistem berkas menyediakan sebagian besar tempat penyimpanan di mana sistem berkas akan dikelola. Disk memiliki dua karakteristik penting yang menjadikan disk sebagai media yang tepat untuk menyimpan berbagai macam berkas, yaitu data dapat ditulis ulang di disk tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca, memodifikasi, dan menulis di disk tersebut. Dapat diakses langsung ke setiap blok di disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap berkas baik secara berurut maupun tidak berurut, dan berpindah dari satu berkas ke berkas lain dengan hanya mengangkat head disk dan menunggu disk berputar. Disk organization, seperti gambar berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada metode alokasi. Yang pertama itu ada contiguous allocation, link allocation, index allocation. Ada manajemen ruang kosong, itu terdiri dari bit vector, linked list, grouping, sama counting. Implementasi directory itu terdiri dari directory pada cp atau m, directory pada ms, dos, directory pada unix. Efisiensi dan kinerja. Yang pertama itu ada efisiensi. Penggunaan yang efisien dari ruang disk sangat tergantung pada alokasi disk dan algoritma directory yang digunakan. Kinerjanya, sekali algoritma sistem berkas dipilih, kita tetap dapat mengembangkan kinerja dengan beberapa cara. Kebanyakan dari disk controller mempunyai memori lokal untuk membuat onboard, cache, dan cukup besar untuk menyimpan seluruh track dengan sekejap. Ada efisiensi dan kinerja. Berikut ada dua contoh gambarnya. Yang pertama ada tanpa Unified Buffer Cache. Yang kedua ada menggunakan Unified Buffer Cache. Recovery, pengecekan rutin. Backup dan restore dikarenakan disk mengetik kadang-kadang gagal. Perawatan harus dijalankan untuk memastikan data tidak hilang selamanya. Oleh karena itu, program sistem dapat digunakan untuk backup data dari disk menuju ke media penyimpanan yang lainnya, seperti sebuah floppy disk, tape magnetik, atau disk optical. Recovery dari kehilangan sebuah berkas individu atau seluruh disk mungkin menjadi masalah dari restoring data dari backup. Dan dari kami, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.